dipersembahkan oleh Kamu udah baca belum Pak skripnya? Bagus sih untuk kalau presiden, mantan presiden kerjasama bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita. Kita semua. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa masih dengan topik SBY mendadak mimpi Pak Nusyirwan. Jadi apakah Presiden Jokowi itu adalah orang yang tepat jadi jembatan komunikasi SBY Mega? Ya, saya ingin melanjutkan rekan saya yang mulia ini tadi menyebut kegelisahan. Saya ada sisi yang agak lain, ada di sampingnya kegelisahan. Itu juga bisa merupakan, mohon maaf karena ini mimpi ya, boleh toh bebas orang menginterpretasikan. Nah, saya menilai ada aspek lain, yaitu refleksi dari evaluasi perjalanan selama ini. Mohon maaf, mungkin Pak SBY baru menyadari ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang tidak tepat. Karena kalau mengikuti perjalanan beliau dari 2004 ya, memimpin ya Pak Dirman ya, 2004, 2009, 2014, 10 tahun terus sampai sekarang. Ini komunikasi itu tampaknya tidak begitu, publik pun mengetahui tidak begitu terjalin dengan baik. Komunikasi siapa? Pak SBY dengan? Ya, kan kita membahas mimpi yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin besar ini Oke, tadi. jadi maksudnya Pak SBY 10 tahun? Ya, Evaluasi, maksudnya introspeksi diri sendiri? Introspeksi diri sendiri itu juga bisa. Itu saya memisalkan pada diri saya yang sering bermimpi sekolah. Ujian, mau menghadapi ujian yang hampir telat begitu, saya mengulang-ulang kembali di mimpi saya. Nah, itu adalah sebuah kesalahan saya. Nah, ini saya terapkan, kan tadi saya katakan orang boleh menginterpretasikan mimpi ya. Baik. Nah, tapi jadi di samping sebuah kegelisahan mungkin ada sisi yang lain. Wah ya, selama ini saya mungkin ada yang tidak tepat dari diri saya yang seharusnya tidak saya lakukan. Oke, kalau mungkin, misalnya ada yang tidak tepat dan apakah butuh Pak Jokowi? Nah, itulah perwujudannya menjadi munculnya beberapa figur pada kondisi sekarang. Mohon maaf, Gus Coy, peranan beliau tidak begitu tampak di dalam kancah politik nasional beberapa waktu terakhir ini. Peranan Pak SBY? Ya, Oke. Sehingga mungkin menjadi hasil dari evaluasi yang saya tadi katakan sebuah kegelisahan atau katakanlah menyadari atas apa yang selama ini dirasakan, munculnya puncaknya, eskalasinya itu pada mimpi yang muncul ini tadi. Jadi ini tidak main-main nih, bukan satu mimpi yang perjalanan yang 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Baik. Kalau saya boleh menyimpulkan, beliau sudah mengikutinya ini sudah sekian puluh tahun bahkan, lewat dari 10 tahun. Oke, baik. Karena ada 3 figur, khususnya dengan Ibu Megawati ya. Kalau Pak Jokowi itu presiden pada periode 2014 sampai sekarang, lebih pendek. Oke. Ya, jadi saya melihat ini mudah-mudahan apabila salah saya ya mohon maaf karena itu interpretasi saya gitu ya. Oke. Ya, menyadari sesuatu hal yang tidak tepat yang selama ini saya lakukan. Itu kira-kira demikian. Oke, tapi kalau yang Mas Umam lihat, Presiden Jokowi kan bilang mimpi SBY itu mimpi kita semua. Bagus kalau presiden, mantan presiden bekerja sama membangun bangsa. Menurut Anda, apakah Presiden Jokowi akan membantu mewujudkan mimpi SBY dalam konteks koalisi, dalam konteks kerjasama politik ya? Ya, kalau misal kita lihat dari statement dari Pak Jokowi, juga kemudian dari Mbak Puan, responnya sangat positif. Artinya apa? Dalam konteks ini, statement yang sudah dikeluarkan oleh Pak SBY, meskipun itu bahasanya mimpi, ini adalah bagian dari politik simbol yang kemudian dihadirkan untuk tadi politik rekonsiliasi. Tetapi di saat yang sama, sebenarnya juga apa yang disampaikan Pak SBY bisa saja kemudian itu menjadi refleksi atas dinamika situasi politik yang belakangan muncul. Ya. Karena ada satu situasi yang tidak pernah terjadi
selama hampir 2 dekade berjalan dan segala sesuatu yang kita persepsikan tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Ya sesuatu yang kemudian proses rekonsiliasi antara PDIP dan Demokrat tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Nah, tetapi kita juga perlu masuk di dalam konteks mengapa kemudian proses ini berjalan. Betulkah Pak Jokowi menjadi deadlock breaker ataukah justru di presiden terpilih yang akan menjadi deadlock breaker selanjutnya? Tetapi saya menduga Mbak Zilvia bahwa ada manuver, ada kalkulasi yang sangat penting di balik manuver dari PDIP sendiri. Dalam konteks ini perlu dicermati bahwa ada satu situasi di mana sepertinya teman-teman PDIP masih merasa insecure. Meskipun sudah mendeklarasikan Pak Ganjar, tetapi basis dukungan yang dimiliki oleh Pak Ganjar selain dari PDIP per hari ini masih yang ada dari Partai Senayan adalah P3. Kita tahu P3 sendiri adalah satu partai yang entitas elektabilitasnya per hari ini relatif cukup tipis, 4,52%. Artinya hanya 0,52% di atas ambang batas parliamentary threshold. Jika kemudian memang P3 bisa mempertahankan di 2024, syukur alhamdulillah. Tapi kalau misal tidak bisa, maka berpotensi nanti Pak Ganjar dan juga PDIP menjadi the lonely wolf. Apakah karena insecurity itu makanya akhirnya ada pertemuan AHY Puan? Kemudian ada semacam sense of urgency. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana kemudian teman-teman di PDIP misalnya membayangkan pendeklarasian Pak Ganjar akan diikuti dengan euforia masuknya gelombang dukungan. Tetapi situasi berbeda. Itulah kenapa kita bisa memahami Pak Hasto datang ke PKB. Pak Hasto juga membuka ruang komunikasi yang sangat produktif dengan Demokrat. Yang dulu tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Kenapa? Karena kalau misal kemudian masuk dengan di 2 putaran dengan asumsi basis elektabilitas 1 tahun terakhir, maka kemudian pertaruhannya adalah Ganjar dan juga Pak Prabowo. Kalau misal itu hadir, kalau misal kemudian 3 gerbong kekuatan politik pendukung Mas Anies kemudian ngeblok ke Pak Prabowo, maka ini akan menjadi sebuah ancaman serius bagi PDIP dan juga Pak Ganjar. Inilah yang sepertinya sedang direspon secara cerdas dan PDIP sendiri juga mencoba untuk mengkalkulasikan ini. Nah, ini yang kemudian disimulasikan sehingga kemudian ego politik diturunkan, kemudian ruang negosiasi dibuka, dan inilah kemudian tercipta. Kalau ini adalah strategi, Gus Coy, apakah ini bisa membuat koalisi perubahan juga jadi insecure karena partnernya saat ini Demokrat sepertinya sedang digoda sana sini? Keimanan Demokrat kuat sekali, jadi nggak akan goyah oleh amuan setan atau amuan jin atau yang lain-lain, apalagi amuan manusia biasa, nggak akan goyah. Tapi saya mau tetap memberikan takwil ini. Jadi simbolnya di situ ada 3 kereta. Terus yang di situ manusianya disebut-sebut adalah presiden, pemimpin tertinggi. Di situ adalah menuju ke tempat masing-masing, ya kan? Di tempat masing-masing. Takwil saya tentang ini adalah 1, kita di Indonesia. Jadi gerbong kereta ini adalah Indonesia. Jadi yang dipikirkan Pak SBY itu Indonesia. Karena presiden itu jabatan tertinggi, sudah nggak ada lagi jabatan yang top dari itu, maka kemudian dia sebut orang-orang yang menjabat jabatan tertinggi 3 orang. Kemudian nanti ada yang menyebut, ada yang baru. Pak SBY semacam memimpikan atau bukan menghayal, ingin mencontoh seperti Amerika, sebuah negara mantan-mantan presiden. Mereka bercengkerama memikirkan masa depan negaranya, kemudian itu masukan-masukan diberikan kepada presiden yang sedang berjalan. Ini kan luar biasa. Ini menurut saya mimpi ini petunjuk Tuhan ini. Jadi ini mimpinya pada saat sahur. Jadi petunjuk Tuhan. Tapi kita tidak bisa lama-lama di kemudian menuju ke rumahnya. Karena presiden maka dia perlu istirahat di tempatnya masing-masing. Tapi dalam keadaan dibutuhkan dia harus kumpul lagi, ngopi lagi, ya, kemudian bercengkrama lagi. Saya kira ini mimpi. Nah, kaitannya dengan koalisi segala macam nggak ada koalisi. Semua akan berjalan sebagaimana keinginan masing-masing. Kalau Mas Dirman jadi insecure tidak sih? Saat ini kan ada upaya AHY ketemu Puan, kemudian tiba-tiba SBY cuit. Apakah itu adalah Anda baca sebagai upaya untuk menekan Anies supaya cepat-cepat mengumumkan cawapres, dan syukur-syukur kalau itu adalah AHY? Saya ingin meluruskan sedikit soal Presiden Club, klub para mantan presiden di Amerika itu. Itu yang menginisiasi kalau nggak salah Harry Truman.
Jadi dia sudah mengambil lama. inisiatif, kemudian ada satu kisah misalnya dari mulai yang berat-berat sampai yang ringan-ringan. Clinton itu mendapat pelajaran bagaimana menghormat yang baik itu dari Reagan. Jadi 70 menit dia kursus, kemudian setelah itu dia kasih hadiah. Jadi interaksi antar mantan presiden itu luar biasa. Dan di sana juga tempat belajar presiden yang sedang berkuasa untuk mendengar para pendahulunya. Jadi barangkali bayang seperti itu yang dibayangkan oleh Pak SBY. Dan saya bisa mengerti karena Pak SBY ini kan sangat kuat dalam tata kelola kan. Iya. Penegakan hukum, governance, menghindari konflik of interest, bahkan kita ingat besannya kena pun beliau tidak cawe-cawe sama sekali gitu. Nah jadi sangat wajar kalau melihat keadaan sekarang itu ada kegundahan, ada kegelisahan, ada harapan-harapan supaya Mbok Yao kita kembalikan cara bernegara ini ke dalam rel gitu. Itu yang mungkin menjadi pikiran-pikiran beliau selama ini. Oke. Nah mengenai koalisi, saya bermakmum kepada Gus ya. Coy kan bahwa rasanya bertiga itu memang teruji dan karena berangkatnya itu karena idealisme kan. Oke. Jadi ketemu siapapun kita tidak melihat ada satu ancaman dan malahan menurut saya semakin banyak berinteraksi itu semakin membawa kabar baik ke dalam bahwa kita semakin hari semakin kuat. Itu yang saya baca dari 3 partai di dalam koalisi. Bang Rocky, kalau Anda melihat jawaban Presiden Jokowi tadi bahwa presiden, mantan presiden bekerja sama membangun bangsa itu bagus, guyup, tapi Presiden Jokowi sendiri dengan track record dia yang selama ini berkomentar soal Pilpres, itu bisa menjadi sosok yang tepat tidak untuk mewujudkan itu? Nggak mungkin. Tidak mungkin? Nah, ada yang udah final di dalam kalkulasi Pak Jokowi. Jadi justru karena Pak Jokowi dibaca oleh SBY sebagai sudah final kalkulasinya, atau keinginannya, maka SBY pakai cara yang paling sublim itu. Tadi saya dengar Pak Surya Paloh bicara berapi-api itu dan bahkan kasih sinyal buat melawan itu. Kita tahu Pak Surya Paloh adalah Wong Sumatera atau Yong Sumatera born, Yong Sumatera dengan gaya bahasa dan retorik yang kuat. Sementara Pak SBY ini Yong Java, dia mesti cari cara supaya Yong Java yang saat itu paham itu. Jadi mimpi SBY itu semacam wake up call bagi bangsa dan moral call bagi Jokowi, kan itu dasarnya sebetulnya tuh. Sampai di situ aja ya. Moral call bagi Jokowi. Oke, bisa kita bahas lagi nih ya, satu segmen lagi pemirsa. Kita harus jeda terlebih dahulu, tetap di Kontroversi.